produksi sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, ciri produksi massal. Yang pertama, produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, bertujuan menguasai pasar. Yang ketiga, dijual di pasar bebas. Dan yang keempat, hampir tidak ada variasi produk. Kelebihan produksi massal ada 4, yaitu hemat biaya, tingkat akuratan. Kelebihan produksi massal ada 4. Yang pertama, hemat biaya. Yang kedua, tingkat keakuratan tinggi. Yang ketiga, tingkat produksi cepat. Dan yang keempat, efisiensi waktu. Kekurangan produksi massal ada 4. Yang pertama, biaya mesin mahal. Yang kedua, kegiatan produksi sangat kaku. Yang ketiga, kurang beragamnya variasi produk. Dan yang terakhir, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal: proses untuk memproduksi barang pada suatu periode yang telah dijadwalkan melalui pengolahan sumber daya. Ruang lingkup perencanaan produksi massal: mempersiapkan rencana produksi, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Yang terakhir, tujuan dan fungsi. Tujuan meminimalkan perubahan nilai produksi, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Fungsi sebagai alat untuk memonitor hasil produksi dan menjamin rencana produksi. Perencanaan produksi massal. Unsur perencanaan produksi massal: tujuan produksi, pengukuran dan standar produksi, tahap awal pelaksanakan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi massal: perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek. Faktor-faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Perencanaan produksi massal. Langkah-langkah perencanaan produksi massal. A. Perencanaan produksi massal. Langkah-langkah perencanaan produksi massal. A. Penelitian dan pengembangan produk meliputi penelitian proses produksi, penelitian produk. B. Mencari gagasan dan seleksi produk meliputi mencari gagasan, menyeleksi produk, desain produk pendahuluan, pengujian, dan desain akhir. C. Penetapan skala produksi meliputi penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Metode peramalan produksi massal. Proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang meliputi 1. Kualitas, 2. Kuantitas, 3. Waktu dan lokasi yang dibutuhkan. Kualitas peramalan. Jangka panjang. Klasifikasi peramalan. Jangka panjang 2-10 tahun. Jangka menengah waktunya sampai 1-24 menengah 1-24 bulan. Jangka pendek 1-5 minggu. Kali peramal yang baik, akurasi, biaya, dan kemudahan. Metode peramalan perencanaan produksi. A. Perencanaan subjektif. 1. Metode Delphi. 2. Metode penelitian buku pasar. B. Peramal objektif. 1. Metode intrinsik. 2. Metode ekstrinsik. Analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan satu metode yang tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. A. Kecenderungan atau tren. B. Siklus atau cycle. C. Pola musiman atau season. D. Variasi acak atau random. Indikator keberhasilan tahapan produksi merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk. 1. Keberhasilan manajemen produksi meliputi produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, dan kecepatan proses. Indikator keberhasilan tahapan produksi: ukuran kinerja sistem produk,
produk, tingkat pelayanan. Ukuran indeks produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE, Overall Equipment Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu 1. Available, 2. Performa, 3. Quality. Tahapan pengukuran menggunakan OEE: A. Memulai dari pengukuran manual, B. Fokus pada kerugian, C. Menetapkan target tambahan, D. Memantau segala kendala, E. Hati-hati dalam membuat pertandingan. Proses produksi massal. Pengertian proses produksi. Suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Jenis-jenis proses produksi berdasarkan wujud kimiawi, perubahan bentuk, assembling, transportasi, penciptaan jasa administrasi. Jenis-jenis proses produksi berdasarkan arus proses produksi. Terus-menerus, terputus-putus, proses produksi campuran. Selanjutnya, berdasarkan penyelesaian proses produksi. Tipe A dapat diperiksa dengan mudah, tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahapan. Berdasarkan penyelesaian proses produksi. Tipe C terdapat penggabungan komponen produk. Tipe D proses menggunakan mesin otomatis. Tipe E perusahaan dagang dan jasa. Berdasarkan bahan mentah. 1. Analitik proses beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah. 2. Sintetik menggabungkan dari beberapa input menjadi satu barang lain. Lanjut. Tujuan produksi massal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Proyek. Mau dijelasin? 3. Tahapan proses produksi. Yang pertama, penyediaan komponen dan bikin proses, injeksi plastik dan pengecatan plastik, pengelasan dan pengecatan logam, general sub assembly dan assembly, final inspection dan shipping. Kesimpulannya adalah dalam proses produksi massal memang dibutuhkan analisa yang lebih baik dari perusahaan yang menjalani kegiatan tersebut. Yang kedua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kalian menggunakan proses produksi massal adalah proses pembukuan yang rumit dan mengharuskan kalian menggunakan proses pembukuan manufaktur yang terkadang rumit jika dilakukan dengan pembukuan manual. 3.